Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gendut Untung. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin. Oke, dalam video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang masalah power ampli ya teman-teman. Power ampli loyo. Power ampli yang tidak ada tenaganya, apakah penyebabnya dan bagaimana solusinya? Oke, kita bahas sama-sama. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas ya sama-sama tentang masalah power ampli yang loyo atau kurang tenaga. Menurut teman-teman gimana? Apa penyebabnya? Gitu, oke, kita bahas sama-sama ya teman-teman. Kalau menurut saya, yang pertama yaitu masalah ampere pada trafo atau besar kecilnya ampere pada trafo. Kita harus tahu atau bisa menyesuaikan kita menggunakan ampli, misalkan power ampli berapa watt gitu, maka kita harus mengetahui kira-kira berapa ampere trafo yang kita butuhkan atau kita perlukan. Jangan asal ya beli trafo lah. Misalkan kita merakit power ampli yang 400 watt atau 1000 watt ya, kita tentunya harus memerlukan trafo yang lebih besar ya teman-teman. Misalkan 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere gitu teman-teman. Jangan powernya besar kita malah menggunakan trafo kecil, misalkan 3 ampere, sudah 3 ampere tapi yang KW gitu teman-teman. Apalagi yang ini teman-teman, 1 ampere. Waduh, ini kalau 1 ampere ini ya bisanya mungkin power ampli mini ya teman-teman. Kalau power ampli mini bisa ini yang 1 ampere ya teman-teman. Terus misalkan teman-teman mau merakit yang seperti punya saya ya teman-teman, ini kelas D 200 watt ya, itu minimal ya 3 ampere, tapi 3 ampere yang bagus lah teman-teman, yang gede itu 5 ampere ya tambah bagus gitu teman-teman, 10 ampere tambah bagus gitu. Kalau dibesarkan ampernya itu nggak masalah teman-teman, aman. Yang penting jangan voltnya yang digedein gitu teman-teman, jangan sampai melebihi batas kapasitas dari tegangan tersebut. Misalkan di power ampli tertulis 42 volt atau 45 volt ya teman-teman, dikasih 60 volt atau lebih atau 50 volt ya, maka akan ada jin yang keluar. Iya akan meledos teman-teman power amplinya. Maka ya harus mungkin kalau mau tegangan yang lebih tinggi mungkin dimodif dulu teman-teman powernya ya. Seperti punya saya ini kelas D ya, ini kalau ditulisannya sih maksimal sekitar 45 atau 50 volt ya, ini saya kasih 32 volt. Itu panelnya itu cuma anget aja teman-teman kalau di full kan ya. Kalau volume di full kan itu panelnya dipendingin itu cuma anget aja gitu teman-teman. Mungkin kalau voltnya digedekan lagi misalnya 40 volt mungkin ya rada panas gitu teman-teman, tapi kalau voltnya agak kecil ya cuma anget-anget aja gitu teman-teman, gitu teman-teman ya. Jadi masalah power ampli yang loyo atau tidak bertenaga itu kalau menurut saya itu kunci utamanya yaitu pada trafo teman-teman ya, gitu. Pada trafonya mungkin kurang besar teman-teman. Jadi kita kalau mau merakit harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Kita mau merakit power ampli kecil
ya kita butuh trafo yang kecil, nggak apa-apa. Kalau mau merakit power yang besar ya kita butuh trafo yang besar gitu teman-teman. Jadi intinya yaitu kalau power ampli teman-teman kurang tenaga, coba digedein bang ampere trafonya, tapi jangan voltnya ya teman-teman. Saya sarankan jangan voltnya yang digedekan, trafonya saja. Misalkan punya teman-teman sekarang menggunakan 5 ampere, coba di upgrade menjadi trafo 10 ampere, pasti nanti langsung jos teman-teman. Memang kalau kita putar pelan-pelan ya di rumah, misalnya di dalam kamar, memang enak teman-teman, suaranya enak gitu teman-teman, bertenaga memang. Tapi kalau suara difulkan atau ditambah beban yang agak lumayan berat ya salonnya, maka powernya kayaknya itu nggak bertenaga, atau mungkin bisa-bisa kayak speakernya itu kan teman-teman, maju mundur ya, goyang gitu teman. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Jadi solusinya untuk power ampli yang kurang tenaga menurut saya itu coba dibesarkan trafonya, ampernya ya teman-teman, jangan tegangannya, ampernya. Saya sarankan ampernya yang dibesarkan, jangan tegangannya atau voltasenya yang dibesarkan. Oke, kiranya cukup itu aja ya teman-teman, pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kalau tidak bermanfaat, abaikan saja, nggak usah ditonton video ini. Oke, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, matur nuwun. Salam satu solder.